Sintayong Sumringah, Indonesia dipastikan lengkap untuk Piala Asia 2023. Pelatih Vietnam penuh hujatan, dan dianggap tak pantas tampil di Piala Asia 2023. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dipastikan full squad untuk Piala Asia 2023 di Qatar. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sebenarnya memanggil 30 pemain untuk TC kali ini. Tapi Rahmat Irianto dan Yance Sayuri cedera dan tidak digantikan pemain lain. Untuk TC ini, Timnas Indonesia berangkat dari Jakarta pada hari Rabu tanggal 20 Desember tahun 2023 dengan rombongan berisikan 19 pemain. Sisanya adalah para pemain abroad, alias mereka yang berkarir di luar negeri, yang dijadwalkan menyusul. Satu persatu kemudian pemain abroad datang bergabung ke TC Timnas Indonesia. Mulai dari Marcelino Ferdinand, Sain Patinama, hingga Jordi Amat yang sudah ikutan TC pada hari Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Terbaru ada Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang datang pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023 malam. Keduanya kemudian memulai kegiatannya dengan berlatih di gym Hotel Timnas Indonesia, Jumat tanggal 29 Desember tahun 2023. Dengan begitu, tinggal 3 pemain yang masih ditunggu kehadirannya dalam TC Timnas Indonesia di Turki. Mereka adalah Elkan Bagot, Justin Buchner, dan Sandy Walsh. Elkan dan Justin saat ini tengah menjalani periode sibuk bersama klubnya masing-masing. Elkan merupakan pemain Ipswich Town dan Justin di Wolverhampton Wanderers dalam kompetisi Inggris yang masih padat sampai akhir tahun. Sedangkan Sandy Walsh adalah pemain KV Mechelen, klub peserta Liga Utama Belgia yang baru saja bermain pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Ketiganya dijadwalkan bergabung ke TC Timnas Indonesia paling lambat awal Januari tahun 2024. Di sisi lain, Rafael Struijk dan Ivar Jenner sudah tak sabar tampil di Piala Asia 2023. Keduanya mengaku bersemangat untuk menembus skuad inti Garuda julukan Timnas Indonesia. Rafael mengatakan sangat senang bisa kembali berlatih bersama Timnas Indonesia. Saya senang berada di sini setelah perjalanan kemarin. Ini adalah latihan gym pertama saya. Saya sangat bersemangat, kata Rafael dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023. Pemain Ado Den Haag itu mengatakan sangat bersemangat demi menembus skuad utama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Ivar juga mengaku sangat ingin bermain untuk skuad Garuda. Saya siap bermain, saya sangat bersemangat ingin bermain di Timnas. Saya siap untuk Piala Asia, untuk itu, saya menyiapkan diri di beberapa minggu ini agar bisa memberikan yang terbaik bagi tim, untuk menjadi tim yang kuat, tutur Rafael. Sama dengan Rafael, saya juga bersemangat ikut pemusatan latihan di Antalya ini dan juga bisa bermain kembali bersama Timnas, timpal Ivar. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia sejatinya membawa 29 pemain untuk pemusatan latihan di Turki. Namun, nantinya setiap tim hanya diperbolehkan membawa 23 pemain untuk Piala Asia 2023. Turnamen tersebut akan berlangsung di Qatar mulai tanggal 12 Januari sampai dengan tanggal 10 Februari tahun 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Sementara itu, Timnas Vietnam diprediksi takkan bersinar di Piala Asia 2023. Pakar sepak bola Vietnam, Phu Man Hai, meragukan The Golden Star julukan Vietnam bakal bersinar di turnamen antar negara Asia tersebut. Vietnam mendaftarkan 34 pemain untuk skuad bayangan Piala Asia 2023. Dalam daftar tersebut, ada banyak pemain muda yang kurang berpengalaman. Pemain senior seperti Nguyen Van Cuyet, Nguyen Chong Puong dan Ho Tan Tai ditinggalkan begitu saja oleh pelatih Philippe Troussier. Juru formasi asal Prancis itu menggantikannya dengan sejumlah nama muda. Melihat komposisi skuad sementara, Phu Man Hai ragu Timnas Vietnam bisa berbicara banyak di Piala Asia 2023. Terlebih, mereka akan tergabung bersama Indonesia, Irak, dan Jepang yang dinilai akan menjadi lawan-lawan sulit. Saya kira Pak Troussier memanggil tim muda seperti ini, kami akan mengalami masa-masa sulit di putaran final Piala Asia 2023. Bahkan tugas merebut peringkat ketiga grup D akan sulit, kata Phu Man Hai dilansir dari Soha VN, Sabtu, tanggal 30 Desember tahun 2023. Melawan Indonesia, kami belum yakin bisa melakukannya.
Kalau menang, oke, tapi dua tim lainnya, Jepang, Irak terlalu kuat. Jadi kami punya peluang tapi itu akan menjadi tantangan besar bagi pelatih Trussier, tambahnya. Lebih lanjut, Fu Manhai menilai pelatih Philippe Trussier harus segera dievaluasi karena pemilihan pemainnya. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh ex-pelatih Olimpik Marseille itu telah keliru. Inilah saatnya kita bisa mengevaluasi Coach Trussier secara lebih komprehensif. Saya cukup khawatir tentang dia. Karena tim masih muda dan belum punya banyak pengalaman, itu sulit. Namun dia kehilangan banyak orang berbakat lainnya, sehingga semakin mudah menimbulkan kontroversi ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan, jelas Fu Manhai. Perlu diketahui, ada pemain muda yang menurut saya kurang cocok untuk timnas, meski dibolehkan duduk di bangku cadangan. Namun mereka melangkah maju dan mengambil posisi banyak pemain berkualitas lainnya. Itu sia-sia, bukan inovasi, tukasnya. Resmi jadi WNI, Jay Izzes dan Nathan Chu Aon siap debut bersama timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Henry Irawan menyebut dua pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jay Izzes dan Nathan Chu Aon memperkuat skuad Garuda di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua melawan Vietnam pada Maret tahun 2024 nanti. Kami berharap bisa tambah satu atau dua pemain, Jay Izzes maupun Nathan dalam kualifikasi pada Maret nanti menghadapi Vietnam dan 3 pertandingan lainnya home dan 1 away, di sisa laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hampir pasti diperkuat mereka berdua, kata Henry saat ditemui seusai acara pengambilan sumpah pewarganegaraan Jay Izzes di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Menurut dia, PSSI terus berkomunikasi dengan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC terkait kemungkinan tersebut. Jika tidak memungkinkan, diharapkan Jay maupun Nathan bisa bermain di putaran berikutnya. Izzes dan Nathan memiliki peluang untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah dipastikan tidak bisa membela timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 Qatar lantaran pendaftaran pemain sudah ditutup, sementara naturalisasi keduanya baru disetujui Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada bulan ini. Henry cukup menyayangkan ketidaksertaan Jay dan Nathan dalam Piala Asia pada Januari tahun 2024 nanti, padahal keduanya telah disertakan oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam daftar calon pemain. Apa mau dikata, pendaftaran sudah ditutup, tuturnya. Jay Izzes resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani pengambilan sumpah pewarganegaraan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Setelahnya, pemain berusia 23 tahun tersebut akan mengurus paspor Indonesia. Sementara Nathan akan menjalani upacara sumpah WNI pada Januari tahun 2024 setelah berhalangan hadir pada pengambilan sumpah hari ini karena masih ada urusan dengan klubnya, Swansea City. Salah satu media asal Belanda turut menyoroti naturalisasi Jay Izzes dan Tom Haye di Indonesia. Media Belanda ikut menyoroti naturalisasi yang dilakukan PSSI terhadap Jay Izzes dan Tom Haye. Kedua pemain itu memang berasal dari negeri kincir angin. Jay Izzes dipastikan menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani sumpah pada Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023. Ia mengaku senang bisa menyelesaikan proses naturalisasinya. Perasaan saya senang, tentu saja. Akhirnya saya bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik dan menjadi warga negara Indonesia, WNI. Ini adalah hari yang luar biasa dan saya dalam kondisi baik, ucap Izzes dikutip dari laman PSSI. Saya ingin berterima kasih kepada Ketum PSSI Bapak Erick Thohir juga pemerintah Indonesia. Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini. Saya sudah tidak sabar ingin bergabung dengan tim dan bermain untuk Indonesia, imbuhnya. Tidak lama berselang usai Jay Izzes melakukan sumpah WNI, kabar baik pun muncul karena Tom Haye disebut menjalani proses naturalisasi. Gelandang SC Heerenveen ini datang ke Jakarta dan mengurus dokumen naturalisasi. Ia pun melakukan berbagai kegiatan seperti interview dengan BIN serta cek kesehatan. Kabar ini lantas mendapatkan sorotan dari media Belanda, Voetbalzone. Mereka menyebutkan dua pemain asal negeri kincir angin segera membela timnas Indonesia. Tom Haye dan Jay Izzes akan segera memainkan pertandingan internasional mereka untuk Indonesia, tulisnya dalam keterangan Instagram. PSSI mengumumkan bahwa Izzes telah berhasil menyelesaikan proses naturalisasinya, dan Haye berada di negara tersebut untuk menyelesaikannya, imbuhnya.